Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan, Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, selalu dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan, Masjid Kebanggaan Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah ada Pak Profesor Juntika, ada Pak Profesor Suwatno hadir di masjid langsung, dan mudah-mudahan dengan hadirnya selalu rahmat Allah diberikan kepadanya. Kemudian juga yang sudah masuk melalui Zoom, alhamdulillah, yang masih berusaha untuk masuk, yang sudah berniat untuk hadir, semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas, mengkaji, mendalami tema yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah. Doa untuk hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Ada beberapa orang yang sedang sakit, ada yang baru pemulihan setelah dirawat, juga ada, dan juga yang tidak melaporkan tapi sedang sakit. Mari kita doakan, mari kita berdoa kepada Allah. Bagi kita yang hadir kurang sehat juga, sama-sama Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada kita semuanya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin. Kemudian doa yang kedua, doa bagi kaum muslimin wal muslimat yang sedang diuji, yang sedang mendapatkan tekanan di Gajah sana. Kita doakan dari tempat yang kita manfaatkan ini, semoga hamba-hamba Allah yang dipanggil, kemudian yang sedang sakit, yang dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan jadi syuhada, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan. Dan bagi yang melakukan apapun bentuknya, semoga Allah memberikan kesadaran kepada mereka, diberikan jalan untuk merasa empati kepada sesama manusia, sehingga menghentikan aktivitas yang merugikan banyak manusia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa untuk kelancaran dalam menempuh hidup di saat ini, setelah ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dan juga menjauhi larangan-larangannya dengan mudah juga diberikan Allah kepada kita beserta keluarga. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang kita ungkap, yang kita gali bersama-sama sekaitan dengan kajian surah Fatir ayat 6, yaitu mewaspadai tipu daya setan yang menjerumuskan manusia ke dalam keburukan dan kemaksiatan. Nah, ini tema yang kita kita gali bersama-sama. Jadi kajian surah Fatir ayat 6, mewaspadai, nah itu judulnya, mewaspadai tipu daya setan yang menjerumuskan manusia ke dalam keburukan dan kemaksiatan. Nah, ini tema yang kita gali bersama-sama. Mari kita lihat ayat yang kita baca bersama, dan kita lihat insya Allah akan menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini slide yang kedua kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaiṭāna lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ulangi. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sekali lagi kita ganjilkan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Sungguh, nah ini, setan itu musuh bagimu. Gitu. Jadi jangan main-main dengan setan ini. Allah menyatakan setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah, bagaimana itu memperlakukan setan sebagai musuh? Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah ini,
Jadi harus menganggap bahwa setan itu sebagai musuh. Ada orang yang bertanya, saya alhamdulillah tak punya musuh dalam hidup ini. Hati-hati ngomong begitu. Mengapa? Karena ada ini Allah menjelaskan setan itu sebagai musuh. Setan itu sebagai musuh, dan juga harus kita yakinkan dalam hati kita bahwa musuh ini mesti dijauhi, diperangi. Mengapa? Karena mereka mengajak untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini jelas sekali. Mari kita lihat penjelasan dari ayat tersebut, interpretasi para mufasir. Nah, ini yang pertama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz mengatakan, sesungguhnya setan itu adalah musuh sejak dulu bagi kalian. Bukan sekarang saja, dari dulu. Nah ini, maka musuhilah dia dengan menaati Allah. Nah, cara musuh gitu. Jadi bukan angkat senjata kemudian kejar-kejar, mau kejar kemana itu? Setannya ada di dalam hati. Nah, makanya di sini cara memusuhinya itu ya laksanakan, tunaikan, taatlah kepada Allah. Tuh. Jangan menaatinya setan. Jangan menaati setan dalam berbuat maksiat, dan jangan mengikutinya. Nah, ini. Sesungguhnya dia mengajak pengikut-pengikutnya yang taat untuk menjadi salah satu penduduk neraka yang membara dan menyala-nyala karena permusuhan mereka terhadap anak Adam. Mudah-mudahan yang hadir ini melalui di masjid dan melalui Zoom semuanya menyatakan musuhku adalah setan. Oh gitu, jangan ragu-ragu. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, kita lihat mufasir yang kedua ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita lihat juga menyatakan ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini juga bahwa setan itu adalah musuh kalian yang terang. Tuh gitu. Disebutkan juga bahwa setan itu adalah musuh kalian yang terang. Maka musuhilah setan itu oleh kalian dengan permusuhan yang keras. Nah ini, jadi memusuhinya harus dengan memusuhi yang benar-benar dan keras gitu. Tantanglah mereka dan dustakanlah mereka bila membujuk kalian untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau ada perasaan ingin melanggar aturan Allah, ingin melanggar contoh dari Rasul, itu sedang datang setan pada seseorang. Maka ketika datang itu, maka perangilah itu. Perangilah dan perkuatlah iman, perkuatlah ketulusan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni sesungguhnya tujuan setan. Nah, ini setan punya tujuan juga nih. Tujuan setan menyesatkan kalian hanyalah agar kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala bersama-sama dengan mereka. Setan adalah musuh yang jelas. Kita memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan kita sebagai musuh-musuh setan, dan hendaknya lah Dia memberi taufik kepada kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas apa yang dikehendakinya dan Maha Kuasa untuk memperkenankan doa yang dipanjatkan kepadanya. Maka ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lainnya. Jadi dari pendapat Ibnu Katsir lebih tegas lagi
tentang bagaimana setan menjadi musuh. Terus yang selanjutnya, terus yang selanjutnya ini barusan ada gangguan teknis. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, halo, mungkin bisa digeser itunya ya. Yang ketiga, nah ini juga kita lihat. Yang ketiga itu, ataupun sebelum yang ketiga kita lihat Al-Quranul Karim nih. Kita lihat dulu untuk penguatan dari penjelasan yang kedua tadi. Kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita termasuk diselamatkan oleh Allah dari godaan setan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Dan ingatlah, nah ini kata Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi di sini katakan sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini penguatan dari pendapat yang kedua tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dari Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Kita lihat bagaimana pendapat penafsir yang sangat handal ini. Di dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat dari Qatadah bahwa setan itu adalah musuh paling berbahaya. Nah, ini. Jadi setan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Oh, gitu ya. Betul-betul ini paling berbahaya ya. Setiap muslim harus menganggap dan memperlakukan setan-setan itu sebagai musuh yang wajib diperangi. Nah, ini. Baik setan itu dari golongan jin ya, maupun dari golongan manusia. Nah, ini. Jadi semuanya menjadi wajib untuk diperangi. Nah, apabila tidak, nah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir bersama dengan setan yang telah menyesatkannya. Tiada satu tempat yaitu namanya neraka sa'ir. Digambarkan dalam penjelasan yang lain nanti bagaimana itu baunya tempat itu. Bau busuknya tempat itu digambarkan nanti. Ayat ini memberi penekanan kepada manusia agar bersikap hati-hati. Nah, ini bersikap hati-hati dalam menghadapi rayuan dan godaan yang berasal dari setan. Jadi setan suka merayu-rayu itu. Merayu-rayu, jangan ngaji lah, jangan sholat lah. Nah, ini merayu.
Orang lain juga nggak sholat, biasa-biasa aja. Nah, kita kesiangan mah nggak apa-apa. Nah, ini rayuan setan. Ada ajakan untuk infak, nggak usah infak. Orang lain juga nggak infak, masa kita infak? Sedang dirayu ku setan. Jangan belajar. Orang lain juga bisa tanpa belajar. Ini setan sedang merasuk kepada hamba-hambanya itu. Nah, itu yang disebut dengan rayuan dan godaan yang berasal dari setan. Kemudian selanjutnya kita juga melihat nilai-nilai pendidikan ini. Jadi kita selalu menampilkan satu nilai ketauhidan ini. Senantiasa mengajarkan agar kita bertakwa dan memegang tauhid yang kuat kepada Allah dan berlindung dari godaan setan. Nah, jadi selalu ini nilai ketauhidan, nilai keyakinan, nilai kepercayaan. Maka mudah-mudahan kajian ini memperkuat iman, memperkuat akidah, dan memperkuat kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita juga sering mengaji, sering kita melaksanakan amal-amal yang lain, dan itu perlu diperkuat supaya tetap kita ini tidak menjadi temannya setan, tidak menjadi kawannya setan, tapi kita menyatakan setan musuh yang harus diperangi. Nah, itu yang pertama, nilai ketauhidan. Yang kedua, akhlak karimah. Nah, ini akhlak karimah. Senantiasa mengikuti apa yang Nabi ajarkan dengan memperbaiki perilaku mulia dan menjauhi segala kemaksiatan. Nah, ini akhlak karimah. Jadi senantiasa mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Kita membaca hadis-hadis Nabi, membaca sirah nubuwah, membaca makna-makna dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Di situ untuk berharap agar kita dapat mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjauhi segala kemaksiatan, melakukan segala kemuliaan. Kemudian yang ketiga, nilai keimanan. Nilai keimanan ini menjaga keimanan dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan tergoda dengan bujuk rayu setan yang menyesatkan. Nah, ini nilai-nilai keimanan. Jadi menjaga keimanan dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Jangan tergoda dengan bujuk rayu setan yang menyesatkan. Tetap kita kokoh, kuat, mantap, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita melihat ayat-ayat dari sisi nilai-nilai pendidikan, kemudian kita juga melihat dari bahasan lain. Di situ kita bisa melihat tujuan setan. Tujuan setan mendorong manusia berbuat yang bertentangan dengan perintah Allah adalah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini tujuan setan. Itu tujuan setan itu mendorong. Nah, ini ya, mendorong, merayu-rayu, mengajak-ngajak manusia berbuat yang bertentangan dengan perintah Allah, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu bertujuan di neraka jangan sendirian gitu. Masa di neraka cuman gue saja gitu setan tuh ya. Gimana kalau kita ngajak kawan-kawan manusia, gitu. Ngajak manusia untuk bersama-sama berada di neraka sa'ir tadi itu. Allah berfirman,
awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala. Ini digambarkan dalam surat Luqman ayat 21. Kemudian setelah itu hadirin hadirat rahimakumullah, kita lihat slide selanjutnya. Halo. Apa target yang direncanakan ya, ataupun target apa yang diusahakan supaya tetap mereka berada di dalam ya menggoda manusia itu. Jadi yang pertama, membuat manusia mengikuti langkah iblis ini. Bagaimana supaya manusia itu berada pada langkah-langkah iblis? Allah berfirman, "Walaqad shaddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin." Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Ini membuat manusia mengikuti langkah iblis. Nah, ini. Dan mereka meyakinkan terhadap mereka tuh kebenaran sangkaannya ya itu. Kan orang suka menyangka-nyangka, menduga-duga, dan mereka membenarkan dugaan itu. Yang menghayal dia, yang membenarkan dia, yang terjerumus ya dia juga. Kenapa? Karena sudah tergoda oleh setan tadi. Jadi mengikutinya, dan yang tidak mengikuti langkah-langkah setan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua, setan selalu membuat keraguan. Nah, ini. Membisikkan yang jahat dengan daya tariknya yang mempesona supaya manusia menuruti dan mengerjakannya. Nah, ini. Jadi selalu membuat keraguan, membisikkan yang jahat dengan daya tariknya yang mempesona. Supaya manusia menuruti dan mengerjakannya. Jadi pokoknya banyak rayuan, dirayu-rayu gitu, melalui perasaan, melalui pemikiran, melalui perbuatan gitu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk. Nah gitu. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka tuh. Sehingga menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Ini, jadi setan telah menjadikan terasa indah bagi yang buruk. Kita juga tahu bahwa ini salah, tapi ada bisikan, gak apa-apa salah sedikit mah. Nah ini ya, dengan kata-kata itu menjadi iya kalau begitu mah atuh. Nah ini bisikan datang dari setan gitu. Kemudian juga selain bisikan yang membisikkan yang jahat dengan daya tariknya. Nah ini ada kata-kata daya tariknya. Jadi orang suka terpesona atau mempesona ajakan itu sehingga manusia terlena menuruti dan mengerjakannya. Jadi setan telah menjadikan rasa indah bagi mereka perbuatan yang buruk. Pokoknya yang buruk-buruk itu indah, nggak apa-apa gitu ya. Ini rayuan ajakan setan. Kemudian yang ketiga kita lihat, setelah kita membahas yang kedua, yang ketiga membuai manusia dengan meremehkan dosa kecil. Ini meremehkan dosa, membuai. Apa itu membuai itu? Membuai itu apa?
Ya, membuat apa sepele gitulah. Dosa kecil mah gak apa-apa, orang lain mah dosa besar tuh. Nah, gitu. Jadi gak apa-apa, gak ada yang tahu apalagi. Nah, ini sedang dirayu-rayu oleh setan. Sehingga sabda Rasul, iyyakum wa muhaqqaratil dzunubi wa inna muhaqqaratil dzunubi mata yu'khadh biha sahibuha tuhliku. Jauhilah dosa-dosa dan sesuatu yang dianggap dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu ketika dilakukan seseorang maka ia akan membinasakannya. Jadi dosa kecil itu mungkin anggapan dirinya gak apa-apa, gak seberapa, cuman keluar dari masjid sandal orang kemudian digeser-geser misalnya, atau disepak-sepak main-main gitu ya. Ataupun kalau di dalam kehidupan sehari-hari selalu buat ulah yang menurut dirinya tidak seberapa, orang lain gak apa-apa. Nah, ini adalah sedang mengumpul-ngumpulkan dosa yang dianggapnya kecil, padahal itu bisa membinasakan dirinya. Itu yang ketiga. Terus yang selanjutnya kita lihat yang ini Ibnu Al-Qayyim menyebutkan 6 cara yang dilakukan oleh setan. Nah, ini 6 cara yang dilakukan setan dalam menggoda manusia supaya tersesat. Nah, ini harus hati-hati ini. Ini kata Ibnu Al-Qayyim menyebutkan 6 cara yang dilakukan setan dalam menggoda manusia supaya tersesat. 1, setan membujuk manusia agar mengingkari Allah atau menyekutukan Allah. Jika tidak berhasil, dia beralih pada cara yang kedua. Subhanallah itu. Ya, sampai begitu-gitunya itu setan. Yang kedua, membujuk manusia agar melakukan bid'ah yang sesat. Nah, ini jika manusia berpegang teguh pada sunnah, setan beralih pada cara yang ketiga, yaitu menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Jika manusia terjaga dari dosa besar, setan beralih pada cara yang keempat, yaitu setan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil. Jika manusia terhindar dari dosa kecil, misalnya segera bertobat ketika menyadari dosa kecil yang dilakukannya, setan segera beralih pada cara yang kelima. Oleh kita lihat yang kelima, ya, yang kelima, setan menggoda manusia dengan perbuatan-perbuatan yang tiada berguna. Nah, ini manusia dibujuk untuk menghabiskan waktunya dengan perbuatan yang sia-sia sehingga meninggalkan perbuatan yang berguna. Ya. Dan yang keenam, setan menggoda manusia agar sibuk. Nah, ini sibuk dengan perkara-perkara yang baik tetapi mengabaikan perkara yang lebih baik. Contohnya apa? Seseorang disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah tetapi mengabaikan ibadah fardunya. Ziarah kemana-mana, bermusuhan dengan tetangga tidak berhenti. Nah, ini kemudian melaksanakan amal yang lain, sholat ditinggalkan, kalau ada maunya berlaksanakan. Nah, ini adalah rayuan setan yang keenam. Jadi menggoda manusia agar sibuk dengan perkara-perkara yang baik tetapi mengabaikan perkara-perkara yang lebih baik. Godaan yang keenam ini sangat halus, tetapi bahayanya amat besar. Kenapa? Karena itu ia harus dicermati. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mendahulukan urutan bid'ah daripada urutan dosa besar, sebab bid'ah sangat disenangi oleh iblis daripada dosa besar. Masya Allah.
Jadi bid'ah itu mengada-adakan yang tidak ada gitu. Nah itu lebih disenangi daripada mereka mendorong-dorong dosa besar. Kenapa? Karena mungkin itu strategi, strategi setan dalam menjerumuskan manusia dengan beraneka ragam cara. Nanti baca lagi ya, ketika selesai ini dibagikan ya PPT-nya insya Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini cara setan melawan dan menyesatkan manusia. Gimana ini? Mari kita lihat. Yang pertama melalui rasa was-was. Nah ini kita baca bareng-bareng. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Maka ulama mengisyaratkan perbanyak doa melalui membaca surat An-Nas supaya tidak mudah digoda oleh setan, supaya tidak mudah setan membisik-bisikkan kepada hambanya. Maka ini menjadi doa yang patut diteruskan supaya setan benar-benar menjadi musuh kita. Was-was. Was-was itu apa? Ragu-ragu itu. Sudah wudu barusan merasa wudu teh bener enggak ya barusan. Ngubah mencuci kaki enggak, ragu padahal udah selesai itu. Udah pakai sarung ya, mau sholat di masjid. Terus mikir lagi, barusan teh wudu teh telinganya itu diusap atau enggak. Nah itu jadi setan itu. Pokoknya yakinkan sudah gitu. Kalau sedang sholat misalnya 2, 3 ya, duhur 4 mikir apa ini sudah kelima gitu. Ini was-was yang dibawa oleh setan. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, lupa nisyan akan larangan Allah. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Nah ini yang kita baca. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Karena mungkin lupa gitu ya, atau dilupakan gitu ya. Nah ketika ingat itu udah tinggalkan saja. Apa yang tadi kita berkerumun dengan orang-orang yang membicarakan mengolok-olok ayat-ayat Allah misalnya. Misal begini, mengapa sih Allah menjadikan lalat? Atau apa itu lalat? Diskusi gitu ya. Akhirnya mengolok-olokan, udah tinggalkan. Saya barusan terjerumus nih, tinggalkan dan langsung istighfar kepada Allah. Karena ada orang yang suka usil gitu. Kenapa sih langit ini sekarang tidak bersih-bersih? Memang sudah tidak ada yang bersihkan gitu ngomong gitu ya. Pokoknya sifatnya melecehkan. Kalau ada orang yang seperti ini dan kita berada di tengah-tengah mereka, sebaiknya kita untuk meninggalkan hal yang merugikan kita dan mereka. Itu lupa akan larangan Allah. Terus yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah, berangan-angan kosong dan lupa mengingat Allah ini. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mengingat Allah, mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Berangan-angan kosong, menghayal, melamun. Kalau saya
kalau saya punya harta, kalau saya banyak duit, semua orang akan saya bagi, gitu ya. Ketika duit ada mah nggak pernah mikir lagi, gitu. Ini berangan-angan kosong. Kalau saya jadi anu, maka saya akan anu, itu menghayal. Kalau saya punya mobil yang bagus, saya akan membawa nyupirnya sendiri. Tahu-tahu sedang menghadapi makanan di situ dan di pudunan akan saya rem. Makanan yang yang ditendang semuanya. Gara-gara itu omong kosong. Nah, gitu. Berangan-angan kosong dan lupa mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita melihat memandang baik perbuatan maksiat. Nah, ini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi memandang baik perbuatan maksiat gitu. Jadi yang maksiat itu dianggapnya baik gitu. Bahkan menyebutnya kesempatan gitu. Bahkan kalau dia terjadi menjadi bangga dengan perbuatan itu. Nah, ini saya bisa menaklukkan, begitu bahasanya, bangga dengan perbuatan maksiat, padahal dia sedang berada di dalam godaan-godaan setan, memandang baik perbuatan maksiat, apalagi ia hidup yang tidak dengan keimanan itu. Terus selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat nomor berapa ini? Terus nomor 5. Nomor 5, permusuhan. Di sini surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Ini ada pertanyaan di ujungnya. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Tuh, gitu ya. Dengan minuman keras, ini. Dengan minum keras dan judi, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Jadi yang melakukan itu timbul ya kebencian, ketidakakuran, permusuhan, dan menghalang-halangi kamu dalam mengingat Allah dan melaksanakan sholat, gitu ya. Lupa Allah, lupa sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti tentang hal itu? Itu yang nomor 5. Kemudian kita selanjutnya melihat cara agar terhindar dari tipu daya setan dan iblis. Gimana caranya? Jadi ada cara-cara yang kita baca. Yang pertama, menjaga keikhlasan dalam setiap amal ibadah dan perbuatan. Ini menjaga keikhlasan. Ikhlas itu sikap hati ya, dalam melaksanakan segala yang kita amalkan hanya berharap kepada Allah. Nah, itu. Di sini Allah menegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40,
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba itu ya, kecuali hanya hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yang mukhlasin itu tadi, yang beramal itu hanya berserah diri kepada Allah. Dan memang ikhlas ini harus jadi dasar dalam beramal. Dan ikhlas itu bukan diumumkan ya. Saudara-saudara, saya datang ke sini sengaja, saya ikhlas. Ini bukan ikhlas. Ikhlas itu diumumkan, ada di dalam hati masing-masing ya. Ataupun misalnya membantu orang sampai tamat di perguruan tinggi, dia setelah jadi sarjana, dia kan wisuda, dia yang membiayai ngomong, saya menserjanakan anak ini nih, dan saya ikhlas, mohon didengar oleh semuanya. Ini bukan ikhlas, itu keluar dari keikhlasan. Selanjutnya yang kedua, menjaga kestabilan kondisi iman dan bertawakal. Nah, ini yang kedua. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Jadi setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Jadi setan itu tidak mampu menggoda orang yang beriman dan tidak mampu menggoda orang yang bertawakal kepada Allah. Makanya bagaimana supaya lemah iman, supaya kurang iman, bahkan jauh dari keimanan, ya otomatis ketawakalan pun tidak akan terjadi karena dasarnya tidak ada dalam diri seseorang. Tapi setan menyatakan bahwa aku tidak bisa mempengaruhi dua hal ini. Maka semoga kita menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang bertawakal dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah ini, saya lihat ada orang yang baca Quran lewat HP ya, khotib sedang berkhotbah, hati-hati ini. Hari Jumat, halo, hari Jumat khotib sedang berkhotbah, ini baca HP, baca Quran, ini tidak boleh ini. Kalau sedang khotib berkhotbah, dengarkan, pastami'u, wah gitu kalimatnya, dengar. Tapi anehnya juga mendengar itu memilih tidur. Karena saya tidak mau mengganggu, tidak mau ngobrol, udah saya tidur aja. Tidur dan ngobrol itu setara sepertinya itu ya. Karena sebenarnya khutbah itu untuk disimak, dan di dalam menyimak itu turun hidayah, turun taufik, turun rahmat, turun ampunan. Nah ini yang kadangkala orang suka melakukan yang bertentangan. Sedang pengajian gitu ya, di sudut ngaji lagi. Nah ini juga kurang bagus. Kalau ada ceramah-ceramah, ikuti saja. Kalau ada tadarus, punya bacaan yang belum selesai nanti aja. Sekarang fokus dulu. Kenapa? Karena memang ini sedang memperjelas apa yang kita ungkapkan ini. Di sini memperbanyak membaca Al-Quran. Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Di rumah itu jangan sepi dari Al-Quran ya. Bahkan kalau ada YouTube mungkin sudah capek baca, denger gitu sambil nyapu, sambil beres-beres tempat tidur, terus mendengar ceramah, mendengar pengajian, mengikuti bacaan sholawat. Ini menyibukkan diri. Dan dengan banyak membaca Al-Quran dan Al-Quran dibaca di rumah,
maka jaminannya setan-setan itu lari, setan-setan itu tidak duduk-duduk di rumah, mereka meninggalkan rumah yang di dalamnya itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada orang yang punya program. Selesai maghrib baca 100 ayat, ada yang gitu loh. Selesai isya 50 ayat, sebelum tidur 1 ayat. Mantap ini. Jadi ada program bacaan rutin. Bahkan ada yang menargetkan 1 hari 1 juz, ada yang 1 hari setengah juz, ada yang 1 hari tak jelas juznya, ada juga yang begitu. Pokoknya baca Quran sajalah. Semuanya diniatkan dengan membaca Quran di rumah yang bisa menjauhkan setan dalam kehidupan di rumah tangga kita. Maka jangan dijadikan kuburan katanya rumah kita, sepi dari bacaan Al-Quran. Nah, para mahasiswa di asrama ya itu ya baca Quran sebelum tidur, setelah menghafal ya, mungkin menghafal pelajaran, mengerjakan tugas-tugas. Nah, begitu juga bisa dibacakan dan bisa disempatkan untuk baca Quran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita teruskan menyelisihi setan dan menjauhi segala bujukannya. Nah, ini Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdoa minta perlindungan kepada Allah. Di sini wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Ketika berdoa itu wakulnya enggak dibaca itu. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Orang sudah pakai sarung, sudah pakai mukena, ibu-ibu ya, mau sholat, tapi hatinya itu tetap goyah. Nah, bacalah ini. A'udzubika min Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. Jadi kalau ada orang-orang yang meragu-ragukan itu, udah baca aja doa ini insyaallah. Terus selanjutnya kisah teladan ini. Kita lihat kisah teladan. Nah, di sini dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, pada malam itu Nabi Muhammad SAW didatangi jin ifrit yang membawa obor api di tangannya. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW didatangi jin ifrit pada malam Isra Mi'raj. Nah, ini kala itu beliau kemudian membaca ayat Al-Quran, namun tak ada reaksi apa-apa kecuali jin itu semakin mendekat. Maka malaikat Jibril menawarkan kepadanya, maukah jika aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati. Hadis riwayat Malik ya, An-Nasai, At-Tabrani dan yang lain-lainnya. Kemudian malaikat mengajarkan beberapa kalimat. Setelah Nabi Muhammad SAW membacanya, jin ifrit itu langsung tersungkur dan obornya pun padam. Berikut adalah doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengusir jin tersebut. Oke, kita lihat doanya.
a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawijuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ar wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawarikil lail wa min syarri kulli tarikin illa tarikon yataruku bi khairin ya rahman. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan, wahai zat yang maha penyayang. Ini doanya, ini memang panjang. Dan jangan mengeluh, wah panjang, jangan, baca aja nanti ya. Yang panjang mungkin banyak kalimat-kalimat yang sangat bermakna di dalamnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini doa akhir dari kajian kita, dan ini doa pendek. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan yang terkutuk, dan dari godaannya, dan dari tiupannya, dan dari hembusannya. Jadi setan itu suka menghembus-hembus, meniup-niup ya kepada manusia, supaya yang biasanya gitu ya langsung ditiup jadi aluh. Ya, memang gitu godanya. Ini doa yang insya Allah kita amalkan. Mungkin ada yang sudah biasa, ada yang belum. Ya mari kita berlindung kepada Allah dari godaan iblis dan setan, laknatullah. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sesepuh Al-Furqon, para mahasiswa dari asrama. Alhamdulillah ya, halo hadir. Semoga tetap sehat walafiat, cita-cita studinya lancar, sesuai dengan yang diprogramkan, dan selalu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah hadir dan yang siap-siap untuk meneruskan perjuangannya. Kami persilahkan para sepuh ya, para sesepuh, kemudian para mahasiswa yang akan melaksanakannya. Kami mengucapkan terima kasih, semoga tetap sehat walafiat. Kemudian juga terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang bersama-sama dalam kajian ini, semoga tetap berkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian juga Dewan Guru Besar Ibu Profesor Aan Komariah dan juga Ketua DGB Bapak Profesor Didi Suryadi selalu hadir dan menyebarkan dakwah kita kepada para guru besar di UPI khususnya dan di luar UPI. Semoga semuanya tetap dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Dekan EPBS ini yang memfasilitasi dakwah kita, Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD. Mudah-mudahan Ibu Dekan dan keluarga Prof Dadang sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan juga warga EPBS yang memberikan fasilitas Zoom untuk pengajian ini. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibu Profesor Yulianeta ya, kemudian Profesor Diding Nurdin dan Ibu Dr. Yanti, ini barisan di EPBS di dalam menjalankan tugas, mudah-mudahan dengan penuh keberkahan. Kemudian juga Bapak Teddy, ini Bapak Haji Teddy
Asda 2 Kota Tasik. Halo Pak Teddy. Ya. Semoga lancar selalu dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Insya Allah. Ya, Terima kasih. Warga Tasik tetap dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penasehat dan pengurus DM Al-Furqon. Barusan ada Pak Prof Juntika, ada Prof Mupin, Prof Ahman, Prof Suwatno ya. Juga beliau-beliau hadir, mudah-mudahan dalam ridho Allah selamanya. Kemudian juga para direktur dan juga direktur kemahasiswaan ini, Bapak Profesor Dr. Suwatno MSI juga hadir. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Dedi Koswara. Nah, ini juga selalu ngaji, mudah-mudahan berkah selamanya. Kemudian Ketua Prodi Pedagogik nih, Dr. Epiana dan para mahasiswa S2, semoga lancar dalam studinya ya. Halo Pak Epi, dalam mengimami pedagogik tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Jenderal Jaidan. Nah, ini juga Jenderal hadir. Halo, semoga dalam keberkahan menjalani tugas sehari-harinya. Kemudian Pak Dr. Keiman Ali, kemudian Pak calon doktor ini Rinaldi dan Ibu Mia, ini dua-duanya calon doktor. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam menjalankan studinya untuk studi di S3. Kemudian juga di sini para mahasiswa S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman-teman beliau ini, teman-teman Pak Dedi Koswara angkatan 79 ikut ngaji, semoga dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung. Nah, ini ada nih Pak Tatang. Assalamualaikum, Bro. Salam. Kata beliau pokoknya urusan KTP manjing urusan masalah kelahiran tinggal datang aja ke kantor, gratis. Gratis, Bro. Iya, semoga lancar Pak Tatang Muhtar dalam menjalankan tugas. Beliau Kepala Dinas Kependudukan, istilahnya Dukcapil Kota Bandung, dan juga Ketua ICMI Kota Bandung. Terima kasih. Kemudian juga Pak Dr. Yadi, dosen dari ITB juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar segala kegiatan yang sedang dilaksanakannya. Bapak Profesor Dr. Mir Alam dari UI Makassar juga hadir. Terima kasih Prof, selalu hadir, mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Profesor Dr. Nana dari UIN Bandung juga hadir. Terima kasih. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus ini, Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD nih. Kemudian dosen-dosen di Uninus. Halo Pak Hendi, terima kasih. Sama-sama. Kemudian para alumni, mahasiswa yang sedang studi, yang mungkin sedang bingung mencari judul disertasi, melalui pengajian insya Allah bukakan kemudahan-kemudahan. Kemudian juga Pak Dr. Marwan hadir dengan para mahasiswa, insya Allah berkah. Kemudian kelas doktor BPIP RI, Bapak Masdon, Bapak Sadono, Sri Harjo dan kawan-kawan. Nah, ini di tengah-tengah kesibukannya selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Haji Supari Muslim selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Dr. Yapandi dari IAIN Pontianak juga hadir, terima kasih. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika ULM Banjarmasin, Pak Abdul Salam, Pak Sigit, Pak Jainuddin selalu hadir, insya Allah lancar dalam studinya dan penuh keberkahan. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA ini, Ibu Hajah Sobariah selalu mengajak jamaah di daerah Cianjur Selatan, semoga sukses. Dan juga keluarga Bapak Haji Yoyo Surya Kusuma, nah ini anak Incu Ngariung ngaji, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari Kecamatan Mande Cianjur juga banyak yang hadir. Ada Ibu Lina Herlina, Bu Enung, kemudian Ibu Ida Latifah, Ibu Hartiningsi, Ibu Cucu Suciana, Ibu Nur Hasana, Ibu Pipi, Ibu Yeni Hendayani, Bu Sahami, Bu Suharni, ini juga hadir. Ini adalah kepala sekolah di Mande. Halo Mande Cianjur, semoga berkah selamanya. Kemudian Sivitas Akademika UBK, nah ini Bapak Rektor Universitas Bakti Kencana, Dr. Apoteker Entris HMKes. Pak Rektor kemarin sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga WR1, WR2, ini WR4, Bapak Agus Miraj Darajat, Eskep Mers MKes hadir, mudah-mudahan berkah. Kepala PSDKU Tasikmalaya ini Asep Mulyana, Eskep Ners MKep PhD, nah juga hadir. Halo, mudah-mudahan berkah. Kepala PSDKU Serang Hajah Tri Muji Herwati MMkes, nah juga hadir. Staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST MKeb hadir. Dosen di Prodi D3 nah, Apoteker Asep Roni Espam MSI, terima kasih hadir. Kemudian Hajah Imas Saripah SPD MPD, ini koordinator keluarga besar almarhumah Hajah Khawariah dari Tasikmalaya. Semoga turunan almarhumah menjadi turunan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Hajah Imah Cucu SPD MM, Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir. Kemudian mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University juga hadir, terima kasih. Ini Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta. Nah, ini sekarang sudah di doktor ini beliau, semoga berkah. IHBS Jakarta Ibnu Hajar Boarding School dari Jakarta ini juga hadir ikut kajian. Semoga menjadi yayasan pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Imas Mulyati pengawas SMA Distrik Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Pak Muhammad Yunus mahasiswa S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, nah juga hadir, terima kasih. Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Ini Pak Abdurrahman sebagai kiainya, semoga santri-santrinya menjadi santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bu Dr. Endah Hasanah di Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. Ibu Hajah Alia Baidowi koordinator atau koordinasi Muhammadiyah ASEAN hadir, terima kasih. Pak Bambang Robandi ini dosen dari pedagogik selalu hadir dan semoga sehat selalu. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 STIE LM PP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDI MM. Terima kasih Kiai selalu hadir, insya Allah semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Kemudian Pak Kiai Saprol Makmur mahasiswa program Doktor Pendidikan Islam UIK Bogor juga hadir, insya Allah berkah lancar segala studinya. Bapak Sukamto pengawas Kota Depok juga hadir, terima kasih. Bapak Asdur pengurus PGRI Kota Bandung atau Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Pak Dr. Nana Elwijaya Kepala MTS Darul Rahmah Majalengka pengurus wilayah Igi Jabar, terima kasih ikut hadir, insya Allah berkah. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka juga ikut hadir, insya Allah berkah. SDN Sukabagja Ibu Ratna Komala juga hadir. Pak Eka Abdul Hamid, nah ini Dr. Eka Abdul Hamid Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang Prodi PAI dan Ekonomi Syariah selalu hadir,
insya Allah berkah. Bapak Asep Saifullah, Dr. Asep Saifullah, Kepala SLB Negeri Karawang juga hadir, terima kasih. MTS Negeri 3 Bandung juga hadir. Bapak Samsudin SPDMM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran hadir, terima kasih. Bapak Surya Ganda dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan juga Unpar Jakarta ikut hadir, terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM, terima kasih hadir, insyaallah berkah. Sama-sama. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademika Stebi Bina Esa Cimahi hadir, alhamdulillah, insyaallah berkah. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz, nah ini adalah binaan Propaan. Semoga para santri, para siswa dan ustadz dan para pimpinan semuanya di Alpaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sivitas Akademika Unikom, nah ini ada dosen, ada para mahasiswa ikut hadir, terima kasih. Ibu Siti Khoria Auria, ini Ibu Siti Khoria Auria, Kadis Pendidikan Kota Depok, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok hadir, terima kasih Ibu, selalu dalam keberkahan Allah. DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak juga hadir bersama-sama. GOW KBB Ibu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia juga hadir dari KBB, insya Allah berkah. Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Basnas Sukabumi, nah ini juga hadir dalam menjalankan tugasnya selalu dengan keberkahan dan cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir, insya Allah berkah. Kemudian Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, ini Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Sama-sama. Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang hadir, terima kasih. Salam, terima kasih Prof, semoga berkah selamanya. Sivitas Akademika Pendidikan dan Karakter Pancasila Bapak Ustadz Riyadi dari Pontianak dari Untan hadir juga, insya Allah berkah. Bapak Kiai Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang, nah juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Haji Akil dan Bapak Sutarjo, ini adalah dekan dari dekan FAI Unsika. Pak Akil selalu sehat dan lancar segala urusannya. Kemudian Pak Toto Sunarto dari Ciputat Jakarta juga hadir. Sama-sama. MTS Negeri 2 Bandung Barat Bu Yuni juga hadir. Kemudian Bapak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Nah, dari Pak Abu, halo Pak Abu, selalu lancar dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian SMK Negeri 1 Cilamaya Karawang juga hadir. Terima kasih, semoga berkah dalam menjalankan tugasnya. Itulah catatan yang dapat kami terima. Mudah-mudahan yang tidak disebut pun semuanya dengan penuh rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang usia dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ibu Raden Roro Martiningsih hadir. Mudah-mudahan berkah selamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor Alam Bedu, aduh hadir juga insyaallah. Mohon maaf, mudah-mudahan lahir insyaallah ketemu pada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.